Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 17 April 2024, yaitu hari trading ke-65. Hari ini kita ada dua alert, Bapak Ibu, masih tutup merah. Kalau kita baca atau nonton Bloomberg atau baca berita regional, sebenarnya masih sama seperti kemarin ya. Sebenarnya market sebelum Lebaran berharap akan ada pemotongan suku bunga akan segera terjadi, The Fed. Tapi lagi-lagi kena prank, ada perang lagi, Iran serang Kuwait, serang Israel, lalu suku bunga Amerika, informasi berita ekonominya tidak baik, dan tiba-tiba ada komentar bahwa kemungkinan untuk penurunan suku bunga masih jauh. Ya udah, langsung dolar menguat, rupiah tertekan, dan marketnya panik. Dan kebetulan kita libur panjang, semua begitu masuk kemarin disembeli. Nah, hari ini sudah sedikit reda menurut saya ya. Begitu volatile. Jadi siap-siap ke depan ini kita akan marketnya akan volatile gitu. Yang mau ambil profit taking lah. Yang penting apapun yang kita lakukan di market, yang penting profit. Itu aja prinsip-prinsip dari trading. Oke, ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Bisa lihat bahwa IHSG-nya turun minus ya, tapi ada sedikit technical rebound kemarin, tadi pagi dia reaksi terhadap kemarin turunnya sangat dalam, 1, sekian lebih. Dia naik, lalu karena memang supply yang meningkat, maka dia terutama di akhirnya ada bantingan sedikit. Ini ada pre-closingnya, ada di banting. Artinya memang supply yang besar. Dan kita cek juga dia asingnya tetap keluar, cuma tidak sebesar kemarin ya, hampir 2 triliun. Sekarang hanya 470 miliar. Dan kita lihat ya sama ya, di all marketnya juga hampir sama ya. Jadi di all marketnya 470, di regularnya juga 470. Asingnya 43%, 57%-nya lokal. Kemarin kan asingnya dominan sekali. Sekarang kita lihat konsisten. Brand kemarin sebenarnya juga net buy. Sekarang juga net buy di Brand ya, istimewa dia. Lalu kita lihat BBCA sudah ada net buy. Kemarin dia dalam sekali. Asingnya panik jualan di BBCA. Kemarin asing, sekarang kelihatannya asing sudah mulai masuk. Telkom net sell lagi, lalu Bank BRI dan Bank Mandiri masih net sell juga. Oke, itu dia trading snapshot Bapak Ibu. Basic material kemarin naiknya kencang, sekarang mungkin dia sebagai penekannya, minusnya paling dalam dari sektoral. Oke, kita lihat ini Bapak Ibu adalah alertnya, terkirim secara sekuensial dia. Bapak Ibu bisa lihat. Pagi-pagi dia keluar jam 10.58, itu keluar alert PTRO dari machine learning, big data. Juga dia jam ini mau wifi, ada juga alertnya mau menjelang pre-closing. Jadi terkirim sekuensial Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja pagi dia keluar alert, namanya juga big data ya. Jadi datanya masuk. Begitu jam 11, mungkin saja jam 3 atau jam mau dekat pre-closing malah disembelih oleh bandarnya, supply-nya masuk, sahamnya turun, bisa berubah. Oke, kita juga antisipasi nanti kalau dengan end of day data. Dia di intraday data ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa akses nanti robotnya. Ini alamat Telegram botnya, Bapak Ibu bisa akses, ada di deskripsi video. Telegram channel juga, silahkan join Telegram channelnya. Websitenya ada, sosial medianya juga ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Jadi semoga YouTube-nya berkembang dan Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari sharing ini. Oke, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun ya di pasar saham Indonesia, suka duka, jungkir balik, semua sudah bagaimana kondisi market, sudah kadung kecemplung ya jalan sampai sekarang. Jadi itu yang saya sharing ya Bapak Ibu, tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu nanti silakan nonton video ini, lalu akses robotnya, practice make perfectnya, Bapak Ibu lakukan hal yang serupa. Jadi tinggal diakses saja robotnya, lakukan hal serupa, mungkin sahamnya tidak sama, tapi cara yang sama. Tutorialnya juga sudah ada. Disclaimer-nya on ya, trade at your own risk, resikonya ditanggung masing-masing. Silahkan dibaca disclaimer yang lain masih on. Oke, ya pengumuman kemarin masih lanjutin, ini bulan April, kita alhamdulillah bisa turun lagi Bapak Ibu untuk urunan
bot, jadi untuk bayar server, untuk bayar data dan sebagainya. Sekarang bisa kita urunan sharing cost-nya 65.000 per bulan. Mudah-mudahan nanti bisa turun lagi. Oke, itu saja. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya. Ini Bapak Ibu bisa akses, nanti tulisannya seperti ini, DL Kuan Bot, bisa akses di Telegram channelnya. Deskripsi videonya Bapak Ibu bisa akses juga, nanti Telegram channelnya bisa masuk. Ini adalah Telegram botnya, DL Kuan underscore bot, tulisannya bot. Oke, sekarang apa yang kita lakukan di after market close? Tentu kita cek dulu screening, lihat apa hasil dari screening robot. Kita cek apa saja alert. Jadi alertnya hari ini kita ketik perintahnya /alert. Alertnya ini untuk tanggal 17 ada PTRO dan WiFi. Yang tanggal 16 kemarin kita juga sudah ada ya, masih ada di sini, masih bisa dicek. Lalu, oh ya, kalau Bapak Ibu pertama kali menggunakan robot ini untuk petunjuknya, Bapak Ibu bisa ketik help. Di sini ini adalah daftar perintah dari robot yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu kadang-kadang ada yang salah dia menggunakan robot lain, lalu dia ketik di sini, dia lupa gitu. Kalau Bapak Ibu lupa apa perintahnya, sekarang ketik help. Oke, ini help ada beberapa perintah. Di sini juga untuk screening nanti kita akan lakukan, Bapak Ibu, termasuk untuk screening saham ledakan volume, lalu ini chart yang tersedia. Ini untuk anti rotasi bintang. Kalau untuk tutorial, Bapak Ibu ketik saja tutorial. Kadang-kadang ada yang lupa nanya ke saya, padahal di sini sudah disediakan beberapa tutorialnya. Untuk beberapa, ada perintah baru untuk bulan April ini, nanti menunggu weekend ya. Saya butuh waktu untuk melakukan. Codingnya sudah selesai, screeningnya sudah ada. Mudah-mudahan pas weekend nanti ada saham yang bagus untuk dibuat tutorial. Ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Tadi ada alertnya ya, Bapak Ibu ketik alert di sini. Nah, ini ada alert, kita punya Petro dan WiFi. Nah, ini terkadang kan rezeki kita tidak hanya di alert robot. Kadang-kadang dia kedetek di end of the data. Maka kita ketik screeningnya namanya rekom. Ini adalah perintah untuk men-screening apa saja sih saham-saham yang rekomendasi dari end of the data. Jadi dia menggunakan data di sini end of the data. Dan tanggalnya sudah benar, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita lihat Arto, hati-hati, bearish sign dia. ICBP, end of bearishness, ini artinya kalau ICBP ini Bapak Ibu bisa lihat dia itu ada indikasi bahwa bearishness-nya mau berakhir. Inco, bearish sign, Indica, bearish sign, TMG, end of bearishness, MNCN. Ada perlawanan, bearishness-nya mau selesai. PTRO ada alert, TKIM juga bagus tapi tidak ada alert ya. WiFi, bullish sign. Jadi kita mungkin bahas mana ya, mungkin WiFi. Kita coba bahas. PTRO sama WiFi sama-sama keluar. Sini PTRO ada. Lalu kita lihat WiFi juga ada di sini. PTRO juga ada. WiFi ada di Rocket Jet. Sini termasuk asik nih Rocket Jet. Karena dia keluar pakai Hakinasi. Juga di PWS dia WiFi juga ada. PTRO juga ada. Jadi dua-duanya mungkin bagus ini. Belum tahu mana. Nanti saya akan pilih satu di analisa detail. Tinggal nanti Bapak Ibu lakukan. Misalnya saya pilih WiFi. Nanti Bapak Ibu silahkan lakukan analisa untuk PTRO, latihan gitu, berlatih. Practice make perfect, jadi tidak ada cara lain selain untuk berlatihnya. Upper downjian tidak ada, lower downjian hati-hati, Arto hati-hati ya ini, BSD, BTPS berhati-hati, turun terus nih Bapak Ibu. Ini saya mau buyback tapi saya tunggu PBV-nya 1 ya. Book value-nya sama dengan PBV-nya. Nanti di bawah itu baru saya mau masuknya nih. Tunggu lebih murah. Doanya semakin turunnya BTPS. Lalu ya Unilever ini sedih ya MCN. Ini semuanya membentuk new low biasanya. Oke, itu untuk rekom. Juga waspada kalau saham kita kena yang bearish ya. Lalu apalagi screening yang biasa kita lakukan, Bapak Ibu bisa ketik SCR Vboom. Nah, ini yang salah satu favorit saya mencari saham-saham ledakan volume. Tidak ada. Berarti hari ini tidak ada yang masuk ke kriteria algoritma ledakan volume. Tidak harus ada. Kadang-kadang dia polanya tidak masuk ya, screeningnya tidak masuk. Kriteria tidak masuk dalam screening maksudnya. Lalu kita cek juga. Sekarang kita screening tuh saham-saham yang ekstrim. Ya, beberapa saham yang kemarin ekstrim bisa untuk buy on weakness ya.
Ini kita lihat ada Argo, Arto, Asri sudah ekstrim. Ya ini mereka panik. BTPS udah ekstrim ya. Tunggu saja ini kalau harga dekat-dekat dimensional atau PBV-nya di bawah 1 baru asik. Udah ngincar saya itu. Lalu ya ini baru SMGR juga Extreme Fear. Grid-nya ada. Grid brand dia grid, hati-hati bisa sell on strength. Cuan juga Extreme Grid, naiknya terlalu kencang dan lain-lain sebagainya. Oke, kita sekarang lakukan ini dengan speedometer ya Bapak Ibu, berbeda gridnya. Dengan rotasi bintang. Sekarang kita screening saham-saham yang berada di zona panik. Untuk rotasi bintang, star rotation, intinya kita mencari saham-saham yang bergerak relatif terhadap composite, berada di zona panik, tapi dia mengarah ke hope. Jadi kalau mudah-mudahan kalau ada alert yang di panic menuju hope itu yang bagus. Sudah bottoming biasanya. Ini banyak yang panik ya. Carilah ADMR panik mungkin menuju hope, kemarin dia ada alert. Lalu PTRO mana? Nah, nih PTRO nih habis panik terbitlah hope itu mungkin. Oke, berikutnya kita akan lihat. Mungkin dia sudah pindah ke hope. Bapak Ibu bisa screening SCR hope ya. Ingat, hope di sini panic dia kompas 100 star rotation ya, berarti harus dicek di rotasi bintang. Ya, ini hope PGO sudah hope. Wifi dia pindah ke hope ya. Jadi kalau PTRO dia berada di panic, Wifi dia sudah pindah ke hope. Berarti udah leading dia dibanding PTRO. Oke, itu kalau Bapak Ibu mau ngecek saham-saham yang under value, Bapak Ibu bisa bilang SCR oval. Nah ya, jadi nanti tambah lagi nih, sudah saya tambah lagi. Ini BTPS under value ya, Bapak Ibu. Ini silahkan Bapak Ibu nanti dicek. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nanti kita akan pindah untuk membahas langsung komposit dulu. Kita akan lanjut pembahasan dengan komposit dulu. Kita mulai dengan VPA Speedo ya dulu ya Bapak Ibu. Ketik perintah Speedo komposit. Kita ingin melihat bagaimana sih speedometer komposit hari ini. Sekarang dari speedometer ya, Fear and Greed speedometer, terlihat bahwa kita IHSG memasuki zona fear. Artinya saat ini supply meningkat lebih besar daripada demand, hingga kalau supply lebih besar daripada demand maka harga turun, orang merasakan fear gitu ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba IHSG masuk ke extreme fear, itu saatnya kita buy on weakness gitu. Tapi kan kita tidak beli indeks ya, kita beli saham, kita tidak indeks. Oke, setelah itu kita lihat berikutnya adalah Star C0. Ini adalah kita melihat rotasi bintang, rotasi sektoral terhadap pusat rotasinya adalah composite, Star C0 ya, 0 dia. Jadi kita cek juga di sini Bapak Ibu, tuh tanggalnya sudah benar, tanggal 17 April, Bapak Ibu bisa lihat ini pusat rotasinya adalah composite. Tadi composite-nya kita perlu lihat bahwa dia minus 0,4. Oke. Nah, kalau ada sektoral yang minus juga, tapi minusnya 0,1, maka dia bergerak relatif. Karena kalimatnya dalam melakukan analisa menggunakan star rotation terhadap pusat rotasi kompositnya ini adalah pakai kalimat relatif. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap pergerakan komposit. Jadi, dia kompositnya melemah. Kalau ada saham yang menguat sedikit saja, maka dia akan terlihat outperform. Tapi kalau ada saham yang melemahnya lebih dalam, maka dia kelihatan sekali ya Bapak Ibu. Maka dia seperti ini. Industri, dia melemah lebih dalam karena dia jatuh. Ini juga berbelok. Ya, finance, makin dalam dia Bapak Ibu jatuhnya. Tekanan, tadi basic mana basic? Basic, oh, ini tanggal 17. Tapi basicnya belum terlihat ya Bapak Ibu. Belum terlihat melemah. Secara relatif dia masih menguat ini. Kesehatan tampak melemah, energi terus masih menguat, Bapak Ibu. Itu dia, Bapak Ibu, kalau kita lihat energi masih menguat, basic dia juga menguat ternyata di sini dari pergerakan relatifnya ya kan, karena kompositnya melemah ini mungkin. Oke, itu dia. Kita lihat lagi. Kalau Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya ya tentang rotasi bintang. Berikutnya kita lihat langsung saja pembahasan saham yaitu VPA Weekly Composite. Untuk VPA untuk price dan volume, kita perlu ada catatan bahwa untuk weekly itu volumenya belum valid.
karena kita masih dari Rabu, ditambah hari Senin kita tidak ada market ya, masih libur. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat dia tidak ada sinyal, lalu volumenya masih low, wajar saja ya, karena weekly. Spreadnya tapi sudah di atas rata-rata. Artinya apa? Untuk composite mingguannya kita cukup volatile. Ini cukup volatile. Walaupun 2 hari trading masih. Close-nya low. Masih ada tekanannya low dibandingkan kemarin. Oke. Sekarang dia sudah berada di lower Donchian zone. Ini upper Donchian line. Ini lower Donchian line. Ini mid Donchian. Ini zone-nya low. Ini zone-nya high ya. Upper. Jadi seperti itu. Yang kita bisa lihat dia close-nya sudah di bawah mid Donchian, artinya memang fear saat ini. Kalau dia turun kita buy on weakness-nya mulai dari sini. Oke. Setelah itu kita selesaikan dulu pakai weekly-nya VBP weekly composite untuk melihat di mana sih zona demand, zona supply-nya untuk composite supaya kita tahu buy on weakness-nya di mana. Nah, kalau di sini dia turun, Bapak Ibu, di sini sudah ada sedikit supply, demand ya, ini demand sedikit. Ya, sedikit saja, mungkin di sinilah ya. Kita nggak kena, mungkin kita tunggu sedikit lagi. Mungkin masih kalau dia turun sekali lagi ke bawah ya oke lah. Biarin saja. Tapi kalau di sini kita lihat ini adalah zona demand yang cukup strong ya, ini. Demand zone. Jadi pattern-nya dia akan membentuk. Oh, ini sudah lewat ya. Ini berhati-hati kalau sempat dia close nanti weekly-nya dia sudah low, high. Ini adalah high terhadap low, ini higher high. Oh, gitu. Maaf, saya geser dulu ya. Ini mengganggu ya. Oke. Ini low, ini high, ini high low, ini higher high. Tapi dia close ke bawah, ini jebol juga sedikit. Tapi dia besok kalau kita lihat, kalau nanti hari Jumat lah ya, kita tunggu hari Jumat, dia berhasil close di bawah ini, di bawah yang low ini, maka berbahaya karena dia berhasil membentuk new low. Berarti patternnya sudah patah. Tapi kalau dia tidak berhasil, dan ini tidak berhasilnya misalnya ya, dan candle berikutnya dia close di atasnya lagi, high-nya, maka ini sekedar tes atau stop loss hunter di time frame lebih kecil, kayak gitu. Jadi, karena ini ada demand sedikit nih. Ini demand sedikit, kalau di time frame lebih kecil, dia akan kelihatan demand-nya di sini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dites sekali dari sini. Itu maksudnya. Jadi kita harus menunggu dia sampai close di bawahnya. Oke, itu gambaran weekly. Tapi kalau itu jebol, Bapak Ibu, kita buy on weakness di sini. Sebab kalau ini jebol, dia akan kejar ke bawah. Dia mencari demand berikutnya. Oke, sekarang kita lihat daily VPA composite. Begitu, Bapak Ibu. Volume price analysis. Kita lihat price, lihat volume. Nah, ini daily. Baru bisa kita implementasikan untuk volume price analysis lebih detail. Karena kalau weekly kita harus nunggu hari Jumat baru bisa valid. Oke, sekarang kita lihat sinyal hari ini. Sinyal hari ini dia menyatakan day move indicate strength. Dia katakan bahwa hari ini indikasi terus melemah. Apa yang terjadi? Dia berusaha untuk menutup gap. Gapnya tutup tidak tutup nanti kita cek. Sepertinya belum berhasil tutup ya, sepertinya. Oke, volumenya besar pula. Hati-hati karena price discount everything, volume validate ya, Bapak Ibu, volume validate. Nah, price-nya bearish, volumenya valid pula, ini berbahaya ya. Warning ya, warning. Ini warning saja, dia harus close di bawah ini baru kita menjadi valid. Karena dia masih berusaha untuk nutup gap. Volumenya valid, itu nanti kita cek gapnya ada atau enggak ya. Sekarang kita cek dulu gapnya atau ada enggak. Pakai evol composite. Saya suka melihat gap ada atau tidak tuh salah satunya di evol ya, tidak kalau visual ya. Kalau Bapak Ibu mau melihat dia secara algoritmik atau dihitung oleh mesin, Bapak Ibu pakai PWS nama sahamnya atau composite. Maka kita akan lihat ada gap atau tidak. Oh, enggak kelihatannya di sini. Down dia enggak kelihatan.
Kenapa pakai icon nasi? Di sinilah. Oke, jadi sepertinya memang belum tutup ini gapnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek pakai trading view itu bisa kelihatan pakai tarik garis ini ketutup atau enggak. Kalau udah ketutup berarti selesai, dia bisa ke bawah. Ya, kalau enggak mungkin dia akan naik lagi ke atas untuk menutup. Biasanya dia nggak mau ada hutang kalau di composite itu. Kecuali di sini juga ada hutang, ya ini ada hutang sedikit. Jadi kalau dia turun, gap ini mungkin akan dikejar. Oke. Ini di sini. Mana tadi VPA? Ya, ini. Di sini ada gap Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun dia turun bisa jadi dia harus menunggu di sini. Kita cek pakai VBP. VBP composite. Apa gunanya? Gunanya kita mengecek supply and demand supaya kita tahu kapan kita buy dengan agresif atau hanya cicil aja 1 2 3 lot gitu. Oke, di sini kelihatan ini ada demand tadi. Demand zone ya, kelihatan banget ini di atasnya supply ini. Ini ada gap, ini ada supply sedikit, ini harus ditutup baru dia aman ke bawahnya. Oke, ini ada gap, masih hutang, bisa jadi dia akan turun jebol cucuk sedikit untuk naik lagi mudah-mudahan. Karena ini ada gap yang masih hutang. Ya, Bapak Ibu bisa tonton tutorial tentang gap. Saya taruh di atas atau nanti di akhir ya, Bapak bisa nonton. Oke, itu dia untuk composite apa yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya adalah hati-hati dari volume price-nya dia masih bisa turun karena volume bearish terakhir ini valid. Dia ya volumenya valid, tinggal dia valid membentuk new low. Artinya dia kalau turun ke bawah lagi valid lah dia. Lalu banyak kapan lihat ini ada gap. Kalau mau gap, ya ini ada gap, nanti di sini ada demand. Ini ada sebenarnya demand-demand kecil yang menahan dia. Tapi nanti kalaupun andaikan jebol, di sini kita bisa tahan. Atau sampai paling nggak sampai gap ini tutup lah. Oke, sekarang kita lanjut dengan pembahasan sahamnya. Tadi ada WiFi, jadi saya akan bahas WiFi secara lengkap. Dan kalaupun Bapak Ibu ada saham lain yang ingin dibahas, caranya sama. Pertama, yang kita lakukan adalah cek alert dari saham yang Bapak Ibu inginkan. Terutama saham Kompas 100 ya. Kebetulan ada robot ini Big Data Analysis hanya untuk Kompas 100. Soalnya kalau sampai 700 saham, dia bergerak untuk Big Data Analysis, servernya nggak kuat. Urunannya nggak bisa murah gitu, harus mahal. Karena sewa Google Cloud dan ininya mahal. Kita cek WiFi, alertnya WiFi. Gunanya apa? Kita untuk mengetahui apakah ini fresh atau tidak. Kalau fresh, itu kemungkinan kita masuknya early entry. Early entry kita biasanya dekat-dekat dengan bottom. Jadi kalau kena stop loss kecil saja. Kita lihat dari 10 alert terakhir, oke, 2003, bulan 11, akhirnya sekarang ada lagi. Tanggal 17 April, ini adalah fresh. Nah, fresh. Jadi fresh ini biasanya kita early entry masuk itu biasanya 10, 20, maksimum 50% saja. Tidak agresif ya. Karena biasanya dia dekat dengan stop loss. Belum kelihatan trennya. Tapi masuknya paling enak maksud saya gitu. Terus berikutnya kita akan setelah kita tahu alertnya, kita cek dengan Speedo. Bapak Ibu ketik Speedo WiFi ya. Saya untuk minimum saya akan lakukan analisa seperti ini. Lalu nanti kalau untuk detail membuat trading plan saya lakukan di luar video ya Bapak Ibu. Netral. Saat ini dia netral. Mungkin kemarin dia fear. Demandnya masuk. Sekarang kembali ke netral ya. Kemarin ada sini very great. Aneh juga. Oke. Berikutnya kita lihat rotasi bintangnya. Star WiFi. Tadi dia berada di zona hope kalau kita screening. Iya. Oh, masuk sedikit saja nih Bapak Ibu. Dia habis panik terbitlah hope. Ini Bapak Ibu, WiFi ini ya dia perbatasan ya. Perbatasan ini berarti 0,0 sekian. Tipis sekali akhirnya dia masuk kategori hope. Tapi kalau kita lihat ujungnya sudah lewat ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya dia perbatasan antara panik dan hope. Masih bagus dari daily. Mudah-mudahan dia dari panik kita lihat di sini kan kalau belinya sebenarnya kemarin kita lihat kemarin di sinilah atau di sini sebenarnya di sini disebut kita dengan habislah panik terbitlah hope
Saya suka mencari saham-saham yang berada di sini dan alert. Kenapa? Kalau Bapak Ibu sudah berada di zona grid dan dia alert, ini kita ya sudah, kita nggak tahu dia akan, kemungkinan dia akan, kalau kemasukan fear dia akan masuk ke mengarah ke sana. Jadi kalau di sini dia masih masuk ke hope dulu, baru dia masuk ke grid, naik lagi ke atas, baru begitu dia crossing kita profit taking. Jadi perjalanan masih jauh. Bottoming dia berarti ini. Enak ya Bapak Ibu. Oke, untuk berikutnya kita cek weekly-nya juga dengan W star Wi-Fi. Mudah-mudahan dia mainnya nge-swingnya jauh. Kalau dia berada di panic juga. Wih, dia berputar-putar di sini ya Bapak Ibu. Secara relatif dia memang tidak signifikan pergerakan Wi-Fi terhadap pergerakan komposit. Artinya apa? Dibandingkan dengan volatilitas komposit secara relatif dia tidak terlalu agresif dia ini Bapak Ibu. Bisa sejalan ya. Sejalan. Oke. Berikutnya kita akan lihat bagaimana pergerakan Wi-Fi kalau pusat rotasinya kita ganti, bukan lagi pakai komposit, tapi pakai ADX Tekno atau nomor 10. Dari mana saya tahu nomor 10? Bapak Ibu lihat di sini ada Wi-Fi dalam kurung 10. Kita pakai dengan star S ya, kodenya pakai S, nomor 10. Mudah-mudahan ada. Oke, ini adalah saham-saham Tekno, ada MTech, ada Buka, ada MCAS, Goto, DMX. Ini Goto melemah relatif terhadap Tekno. Beli setia ada menguat, Buka dia sangat panik sekarang, berada di zona panik. Wi-Fi masuk ke zona hope, menguat ya Bapak Ibu. Jadi dia sedikit leading, sama-sama di zona hope. Leading kalau dia pakai ADX Tekno, karena kayak sepertinya sektor teknologi lainnya melemah. DMMX ada penguatan sedikit. Goto masih melemah. MCAS juga ada ya. Oke, itu dia. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau PBV ROE, perbandingan PBV dan ROE untuk sektor nomor 10. Mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan. Oh, nggak ada dia. Kena ini. Kena filter dia Bapak Ibu ya. Ada syarat-syaratnya di sini, market cap-nya, PBV-nya, dan lain-lainnya. Maaf. Oke. Sekarang, kita lihat dulu portofolio volatility map antara PTRO dan Wi-Fi. Gunanya apa? Kita mau melihat untuk data setahun bagaimana sih volatilitas PTRO dan Wi-Fi. Oke, kita lihat di sini kemarin kita lihat Bapak Ibu untuk portofolio ini PTRO dan Wi-Fi data 12 bulan. PTRO ini sebenarnya sudah naik. Wi-Fi ini bottoming ya, komposit dalam 12 bulan dia returnnya sudah positif sebenarnya. Oke, ini Wi-Fi, jadi dia bottoming, dia tidak terlalu volatile dibandingkan PTRO. Kalau turun terus sedikit. Dalam 12 bulan dia rata-rata daily averaging return-nya minus 0,2. Tiap hari minus. Dalam 12 bulan. Begitu menurut data statistiknya. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana korelasi mereka gitu ya. Apakah kita bisa beli dua-dua, beli PTRO, beli Wi-Fi? Mau beli, boleh-boleh aja, tapi karena ini kita terkait dengan risk, maka kita harus tahu mereka ini korelasinya tinggi atau enggak. Kita perintahnya adalah PCM, PTRO, dan Wi-Fi. Bapak Ibu bisa tambahin ya dengan saham-saham yang Bapak Ibu miliki, dia maksimum 10. Oke, kalau kita lihat di sini bisa kita lihat PTRO dan Wi-Fi korelasinya 0,29 terbalik. Jadi mereka korelasinya rendah dan saling terbalik ya Bapak Ibu, itu dia faktanya. Oke, berikutnya kita akan masuk dengan volume price analysis. Kita mulai dengan VPA, monthly, Wi-Fi. Kenapa ke monthly? Karena saya ingin melihat big picture-nya seperti apa. Mudah-mudahan datanya ada. Woi, jadi kita tahu apa yang terjadi di Wi-Fi kalau datanya benar. Bahwa IPO lah taruh di sini ya. Tahun berapa nih? 2001 atau 2002. Dan naik ke atas tinggi, lalu dia turun terus. Mudah-mudahan saya tidak salah datanya kepotong ini. Nah, sampai sekarang dia punya bottoming paling rendah di 122. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau kita mau beli, kalau dia masih turun di 122, kita buy on weakness, stop loss-nya untuk jangka. Kalaupun dia turun ke bawah 122, berarti untuk mandi exit-nya ada di 122.
all time low-nya. Oke, berikutnya kita masuk turun lagi ke VPA Weekly Wifi. Ini sudah bottoming ya kayaknya, karena all time low-nya sudah di bawah. Weekly, catatannya volumenya baru bisa valid nanti hari Jumat dan tidak apple to apple sebenarnya kalau kita bandingkan dengan minggu lain karena ada libur kita hari Senin. Tapi apapun itu kita analisa data yang ada lah. Sinyalnya walaupun belum valid, dia mengatakan volumenya sudah di atas rata-rata. Possible end of downtrend. Ini ada indikasi mungkin uptrendnya mau segera hadir kata dia ya. Effort to rise bullish sign. Jadi sinyalnya bagus, positif. Lihat ini ada panah-panah di bawah. Lalu ini juga kelihatannya sudah mau naik. Jadi kalau kita lihat dia turun terus, ini disebut dengan marking down. Ini mungkin disebut dengan fase akumulasi. Panjang ya, akumulasi bisa setahun udah nih. Akumulasi. Tapi mainnya di weekly, berarti targetnya nanti bisa sekitar 1000 atau berapa lah. Di sini bisa jadi target, ini bisa jadi target, ini bisa jadi target. Accumulation. Yang kita tunggu adalah dia break ke atas menjadi marking up. Jadi kita berada di benar-benar di bottomnya. Ini murah, harganya murah meriah ya Bapak Ibu. Bisa beli misalnya 1000 sekarang. Kita jualnya di mana nih? Jual di 600, 500 atau mau target tinggi 1000 juga luar biasa profitnya. Oke, itu di weekly kita lihat VPA, nggak usah mulut-mulut, kita pakai daily aja VPA Wifi perintahnya. Oke, ya. Oh, cukup ini juga dia ya Bapak Ibu ya. Nyisir juga atas bawah atas volatile ya Bapak Ibu itu kalau di daily-nya. Angkat, turun lagi, bawah, naik lagi. Oke, begitu ternyata stylenya Bapak Ibu bisa lihat. Ini 128. Kalau kita main daily berarti stop loss kita kelihatan. Stop loss. Jadi trading itu kalau oh ya, informasi workshop mungkin bulan Mei ya. Bapak Ibu nanti saya akan tanya-tanya dulu sewanya ada atau enggak. Workshop trading as business. Yang biasa kita dalam trading itu wajib pakai stop loss ya. Stop loss. Stop loss kelihatan di 126. Dari mana asalnya? Low-nya ini kurang 2 tick. Oke. Dia tidak berhasil break upper downtrend. Ya, sinyalnya untuk daily effort to rise bullish sign. Sinyal bagus. Volumenya valid, high, spreadnya wide, close-nya. Jadi volume price-nya oke nih Bapak Ibu. Volumenya besar, spreadnya besar. Dan dia di sini untuk volume VSA dia katakan climax fall up, warna hijau. Jadi greedy untuk sinyal ini, alertnya juga ada jadi bagus. Tinggal sekarang bagaimana cara entry. Cara entry kita analisa dulu, patternnya terbentuk atau belum. Ini kalau kita nyatakan ini adalah low, ya. Kalau ini high, maka dia akan turun dulu untuk high terhadap low ini. Baru nanti dia bentuk ke atas higher high. Nah, makanya ini early entry ya Bapak Ibu ya. Kecuali kalau time frame lebih kecil, ini low, ini high, high low, higher high. Ya tapi mungkin belum lah ya. Ya belum, nggak tahu saya. Dia mudah-mudahan dia turun dulu, membentuk koreksi, baru dia break upper downtrend 147. Jadi early entry kita bisa tunggu dia untuk buy. Tinggal diatur mungkin 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot, 20 lot gitu. Sampai bawah sini, sampai stop lossnya 126. Oke, jadi kita menunggu pattern ini untuk yakin. Makanya dia early entry. Alertnya juga masih 1. Kalau alert kedua, maka yakinlah kita untuk full power. Full entry. Oke, itu sekarang kita lihat evol-nya. Evol Wifi. Evol-nya ya, Bapak Ibu, di sini power box dia break. Jadi ini dulu pernah saya buat tutorialnya, hilang pula videonya di blog sama YouTube ya, dihapus. Break ya, new high ini dia bentuk ini atau di sini adalah new high-nya. Oke, yang ini dia break di antara yang dia break ini, cari swing low. Berarti stop loss di sini. Begitu caranya. Ya, kita cari power box. Power box, apa itu power box? Bapak Ibu bisa baca buku Anna Colling dan Richard Am. Oke, berikutnya kita lihat VBP Weekly Wifi. Aduh. Oke.
Ini marking down dia terus, baru di sini mulai ada supply and demand, lari-lari. Kalau mau main cepat, ini ada supply ternyata di atasnya. Ya, ini berapa nih? Yang ini bisa, ini ada supply zone. Jadi beli di sini, jual di sini. Kalau main cepat ya lumayan profit atau high-nya inilah. Tapi kalau main cepat, ini supply-nya aja targetkan. Nanti mudah-mudahan turun lagi beli. Tapi kalau mau target tinggi bisa cari puncak-puncak ini untuk menjadi sell poinnya, profit taking. Oke, kita lihat sekarang VBP Wifi. Jadi kita daily aja lah dulu, kita lihat bagaimana sih, di mana sih zona supply-nya. Oke, dia dekatnya di situ ternyata. Oke, ada poin dekat di sini 100 sekian. Mungkin kalaupun naik dia Bapak Ibu, anggaplah begini ya. Masih greedy besok naik. Nah, ini mungkin ada supply sedikit masuk, dia akan turun. Baru naik lagi. Maka kita patternnya terbentuk low, high, high low, higher high. Atau bisa jadi turun dulu baru naik, turun lagi, naik lagi. Patternnya macam banyak. Bisa banyak terjadi, tapi umumnya low, high, high low, high, high untuk uptrend. Sini ada supply. Supply zone. Ini juga ada supply. Jadi targetnya tuh bisa di sini. Sekitar berapa? 175 ya, jualan 175. Atau di 150 ini ada supply sedikit. Kalau mau main cepat, tapi mau tahan sampai 500 ya Bapak Ibu lihatnya chart weekly. Ini kalau pakai chart daily main cepatnya. Kita lihat berikutnya adalah wave Wifi. Kalau wave Bapak Ibu cek juga weekly-nya ya. Susah weekly-nya tuh, kecil tadi saya lihat. Sekarang di daily kalau kita lihat daily kan wave-nya masih valid lah untuk downtrend ini. Ya, high low, low high, low low, low high, low low. Nah, sekarang ini belum lebih tinggi dari atasnya, belum. Makanya dia belum break upper downtrend. Nanti dia bisa turun, maka kita harus pasang stop loss. Karena kalau dia turun, maka ini menjadi lower low lagi. Oke. Ini wave ini divalidasi oleh di bawahnya. Dia masih meningkat. Begitu dia bentuk lower low, ini masih meningkat. Dia harus ada dulu di sini merahnya, tapi dia tidak lebih tinggi. Belum untuk mematahkan wave ini. Jadi wave divalidasi oleh wave volume. Itu namanya volume price analysis. Kita lihat price, lihat volume. Kita lihat Elliott yang berdasarkan wave volume, price. Kita validasi dengan wave volume. Volume ini sebagai validasi. Sekarang kita belum lihat dia terjadi perubahan changing wave. Belum. Makanya stop loss harus dipasang. Oke, berikutnya kita lihat dengan asing. Kita lihat DOM Wifi. Kok banyak ya? Ya memang untuk satu saham itu banyak yang harus kita cek. Ya, supaya lebih selektif. Jadi dari 600 saham itu ya nggak perlu semuanya. 700 saham kita nggak perlu semuanya, cukup dari Kompas 100. Lalu dari Kompas 100 kita pilihlah 2, 3, seminggu mungkin ada 2 atau berapa yang kita fokuskan. Tapi saya lakukan analisa tiap hari. Foreign hanya 2%, artinya ini lokal yang dominan, asingnya kecil saja. Kita cek dengan foreign flow-nya, chart foreign flow, perintah adalah PIF, Wifi. Asingnya mungkin tidak berminat di Wifi ini, lokal nih bandarnya. Lihat nih ya, ini susah dilihat Bapak Ibu, lagi-lagi kecil-kecil aja nih Bapak Ibu, jadi asing bisa kita abaikan. Besok kalau mau beli, Bapak Ibu bisa tunggu di 142 atau 140 sampai 136 sampai 128 ya Bapak Ibu. Stop loss-nya di 126. Selagi saya sampaikan ada stop loss dan Bapak Ibu pasang stop loss, insya Allah risknya kecil. Ya, risknya kecil. Dan terukur lah ya. Tinggal manajemennya aja yang diatur. Berikutnya kita lihat FF Map sektor nomor 10. Datanya 5 hari. Bagaimana untuk foreign flow? Ada nggak? Aduh, ada beli. Yang lainnya nggak masuk ya. Nggak masuk. Ada filternya, jadi nggak semuanya masuk sektornya. Oke, kita lihat sekarang dengan tren Wifi. Tren Wifi, trennya downtrend, masih downtrend. Sekali lagi saya lihat, katakan kepada Bapak Ibu, trennya downtrend. Lihat ini, channel downtrendnya belum break. Jadi dia selalu membentuk lower low. Kalau dia turun lagi, maka masih berlanjut. Saat ini, kita cuma bisa berharap dia mantul di 128.
atau mantul di sini nih ya aja Bapak Ibu untuk naik lagi ke atas supaya patternnya low high high low higher high. Sekarang ini dia mengatakan high low ya. Dia mengatakan high low karena ada high yang satu ini. Algoritmiknya. Financial ratio masih Q3 aneh ya. Katanya under value tapi tunggulah Q4-nya ini. Nggak tahu benar atau enggak laporan keuangannya belum masuk atau belum diupdate oleh provider. PWS WiFi. PWS dan trend saya tidak lakukan chart weekly, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri ya. Oke, kalau dari PWS, Bapak Ibu, dia ada berapa sinyal? IDX menyandarkan sinyal buy, Trik sudah buy, tetapi trennya benar masih down. Dia ada sinyal buy dan ini bagus ini Bapak Ibu, sudah masuk ya. Tinggal kita yang ditunggu adalah adanya sinyal ini. Ya, rudang-rudangnya mudah-mudahan muncul. Di sini yang dia sampaikan untuk volumenya sangat besar, spreadnya lebar, close-nya sangat tinggi dan dia sudah akumulasi, sudah strong. Kalaupun ada turun, mudah-mudahan itu kesempatan untuk kita buy on weakness dan mudah-mudahan ada alert lagi di WiFi. Itu yang kita tunggu. Oke, Bapak Ibu. Satu siklusnya selesai, kita tinggal lakukan analisa singkat untuk PTRO. PTRO kalau Bapak Ibu berminat silahkan lakukan analisanya, caranya urutannya bisa diikutin. Tadi bagaimana analisa WiFi, kita mulai dengan cek dulu alert PTRO. Saya tidak akan lakukan selengkap WiFi karena waktunya terbatas. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Ini PTRO tidak fresh ya, freshnya kemarin, tadi potong lebaran, sekarang baru ada alert lagi. Mungkin dia sudah bergerak nih. Kita lihat dengan Speedo, PTRO. Grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Berbeda dengan tadi WiFi ya, dia masih netral. Sekarang dia sudah bisa bergerak naik lebih tinggi ini, PTRO. Mudah-mudahan karena sudah grid dia. Kita lihat dengan star PTRO. Nah ini PTRO, dia sektor energi ya, bergerak bersama-sama dengan perang. Jadi sentimennya sektor energi naik, Bapak Ibu. Dia panik. Dia sudutnya tinggi, mungkin dia bisa langsung senggol sedikit, hanya hope langsung masuk ke grid. Oke, ya bergerak menguat ya. Kita lihat sekarang VPA PTRO. Untuk rotasi bintang weekly, Bapak Ibu ketik sendiri W star PTRO. Sekarang saya mau masuk ke volume price. Volume price-nya Bapak Ibu juga lakukan juga monthly-nya, weekly sendiri. Akses saja robotnya. Sekarang kita lihat VPA sinyal. Effort to rise, bullish sign. Volumenya sangat besar. Spreadnya wide. Jadi dari orang seperti saya yang bermahasiswa volume price analysis, ini chartnya volumenya sudah oke ya. Jadi volumenya high, spreadnya wide. Dari candle by candle ya. Karena volume price analysis itu candle by candle juga awalnya. Ini adalah low, ini adalah high, mungkin dia ada high low, ini higher high. Oke. Stop loss juga kelihatan di 3940. Kalau mau agresif mungkin dekat saja di sini. Oke, berapa ini? Yang candle low di sini, Bapak Ibu bisa pakai F-Fall. Jadi patternnya ini pakai VBP kita untuk mengetahui demand-nya di mana nih. Kayaknya ada demand ini ya. VBP PTRO. Cari. Dia kalau ada demand di bawah, sudah aman ya. Jadi dia mantul benar-benar di zona demand. Ini Bapak Ibu, ini zona demand. Jadi dia naik ke atas, dia tes sekali lagi, mudah-mudahan dia tidak close di bawah ini. Ya, jadi stop loss kalau yang agresif bisa di sini, konservatif di sini. Pakai F-Fall ya, bisa atau nggak pakai F-Fall? F-Fall PTRO. Oh, nggak kelihatan ya. Bapak Ibu bisa yang kecil ini swing low di sini bisa. Untuk yang konservatif, yang agresif, yang konservatif di sini. Karena ini ada gap sepertinya. Bapak Ibu bisa cek lah ya, ini gapnya. Oh, gapnya udah tutup. Nggak tahu ini. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk aftermarket close malam ini. Insya Allah kita bertemu kembali di aftermarket close berikutnya. Tadi letakkan volume tidak ada yang perlu dianalisa. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ya ke channel YouTube-nya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.